Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Ya teman-teman, kembali lagi bersama channel kebanggaan kita, bersama teman saya Mas Kopla. Mas Kopla, pripun kabare? Alhamdulillah, saya sehat. Amin amin. Dan semoga teman-teman yang ada di rumah juga diberikan kesehatan yang utama, tetap diberikan rezeki yang barokah dan dimudahkan urusannya dalam keseharian. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, di sini saya akan membahas sebuah fenomena di masyarakat yang mana fenomena ini sangat menggemparkan jagat di Indonesia. Tentunya sangat menggemparkan. Ini tidak terjadi secara sering, ini sebuah fenomena jarang, Mas. Ini kita bisa lihat, Mas, ya. Nah, ini videonya, Mas. Di sini ada seorang pemuda, teman-teman, seorang pemuda yang tega menggauli mertuanya, dan sangat menyedihkannya, mertuanya ini juga mau. Astagfirullah. Miturut jenengan pripun, Mas? Sampean. Yang pertama yang perlu kita bahas di sini adalah si tokoh utama yang siapa, tokoh laki-lakinya ya, Tokoh laki-laki ya. Dan gini, Mas, tokoh perempuannya, mertuanya juga tidak baik, juga jahat. Dia kok mau gitu loh maksudnya. Padahal dia mantunya, yang mana mantunya adalah istri dari anaknya. Seperti itu, teman-teman. Tega ya. Kok tega? Ya gini, Mas, kalau saya melihat kejadian tersebut itu sangat menyayangkan, terutama kepada siapa, orang tuanya atau mertuanya itu, dan yang kedua juga kepada si anaknya atau menantunya tadi. Kok tidak teganya itu gimana? Maaf, tak potong. Ya karena sudah menyakiti anaknya sendiri ya, untuk ibunya ini sudah menyakiti anak sendiri dan juga suaminya gitu. Benar. Jadi ada yang tidak beres dalam hubungan keluarga. Jadi tidak ada keberesan dalam pola pikirnya gitu. Bener, Mas. Tapi Mas, ini menurut artikel yang saya baca, bahwa ada sebuah kelainan seks yang mana ada seorang laki-laki atau maupun perempuan, dia itu suka mencintai orang yang lebih tua daripada umurnya, bahkan lebih tua, sangat lebih tua. Itu terjadi pada perempuan, juga terjadi pada laki-laki. Ini mungkin terjadi pada laki-laki pada kasus ini, Mas, ya. Iya. Itu mungkin kalau miturut jenengan pripun? Apa mungkin ya, mungkin kelainan seks ya memang takdir ngono, apa kalau bisa dia mengendalikan dari kelainan tersebut? Ya mungkin yang pertama itu bukan kelainan, Mas, tapi hiper itu kelebihan ya. Iya. Kelebihan seks tadi, dan sehingga dia itu terdorong dalam nafsu yang ya. Nah, makanya dari itu, kalau kita itu tidak menguatkan keimanan kita gitu, tidak bisa mengontrol nafsu kita, ya itu yang terjadi seperti itu. Dan di sini, teman-teman, menurut saya agama sebagai landasan, sebagai benteng, Mas, ya. Iya. Sebagai landasan, sebagai benteng, itu sangat berguna sekali. Ketika kita memiliki nafsu, ketika kita memiliki hasrat tersebut, itu bisa, istilahnya bisa melandasi, bisa memberi pagar. Hal tersebut ketika terjadi tersebut, perasaan dia itu lebih tinggi daripada logika dia, daripada pikiran dia. Di ilmu psikologi, Mas, itu terjadi ketika ketika perasaan seseorang itu melebihi dari logika, sehingga si pikiran tersebut tidak bisa mengontrol si perasaan. Paham, Mas, saya? Iya. Ya, seperti itu. Gini, Mas, kalau menurut jenengan dari sudut pandang si ibunya gimana? Kalau untuk mertuanya ya, kalau
daripada saya sendiri itu mungkin ada kurang kepuasan atau gimana gitu, mungkin ya itu nomor satu. Nah yang kedua mungkin ya gimana ya, tidak bisa membendung lagi gitu. Benar. Dan akhirnya seperti itu Mas ya. Itu Padahal itu merupakan istri dari anaknya atau menantunya sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu kalau menurut saya si ibunya juga salah sangat besar, kesalahan besar sekali Mas kalau menurut saya. ya duanya kan terlalu terlalu Hiper. ya terlibat menuruti nafsunya. Menuruti nafsunya tersebut teman-teman. Makanya kalau di agama Islam itu nafsu itu harus kita pegang, kita kendalikan, karena ibarat seperti kita naik motor ya. Kalau kita naik motor itu jangan kita mengikuti motornya gitu loh, tapi kita harus bisa mengendalikan motornya. Kalau kita ada jalan belok ya, kalau motor kan maunya lurus saja. Benar sekali. Ya, apapun diterjang. Tapi kalau kita yang mengendalikan, itu bisa kita, kalau ada belokan ya kita belok gitu. Benar. Jangan mengikuti apa maunya nafsu Benar. atau kendaraan tersebut gitu. Supaya kita tidak terjerumus. Artinya dalam keagamaan kalau terjerumus itu seperti hanya kecelakaan gitu. Kalau di dunia nyata itu adalah kecelakaan gitu. Terjerumus itu kecelakaan. Dan makanya kita itu harus menguatkan iman kita. Benar. Analogi sing sampean itu masuk sekali Mas. Sangat masuk. Kita mengendarai sepeda, mengendarai nafsu itu sama seperti mengendarai sepeda berarti Mas ya. Jangan kita ikuti sepedanya, tetapi kita yang mengendalikan sepedanya. Karena ketika kita yang menuruti sepedanya, kita akan celaka. Celaka ya. Nanti ada pagar gitu, bro. Benar. Tapi kalau kita bisa mengendalikan sepedanya, sepeda itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya benar. Ketika nafsu kita gunakan dengan baik, itu akan menghasilkan pahala teman-teman. Kita akan, kalau nafsu itu diarahkan ke positif, maka kita akan menjadi orang yang positif ya. Kalau kita kearahkan ke yang negatif, misalnya nonton video-video itu, nah akhirnya kan kita secara tidak sadar atau setengah sadar itu akan terdorong dalam hal seperti itu. Kita akan menghayal ya. Benar. Ingin menghayal dan ingin menuruti nafsu tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi fenomena-fenomena ini tentunya sangat jarang di masyarakat, di tengah masyarakat. Dan saya juga tercengang teman-teman mendengar berita ini ada di Indonesia. Sangat-sangat tercengang. Kalau mungkin ini terjadi di Amerika itu mungkin sah-sah saja karena di sana bukan notabene negara Islam. Kalau pengetahuan saya di Amerika itu ketika seorang perempuan itu melahirkan tanpa seorang suami itu banyak sekali Mas. Tetapi ketika kita hidup di negara yang beragama ini, itu menjadikan hal yang sangat buruk di mata masyarakat. Benar sekali. Mata masyarakat teman-teman. Itu ada kameramen Mas Dani. Gimana Mas Dani kabarnya? Alhamdulillah Mas, baik. Ini teman-teman, maaf mungkin sebelumnya kita jarang upload video Mas ya. Iya, jarang upload Mas. Karena dari teman-teman kru kita itu banyak yang sedang repot, banyak yang sedang melaksanakan pekerjaannya masing-masing sehingga kita menjadi jarang membuat video. Kalau mungkin teman-teman yang ada di rumah itu ada pendapat, saran atau kritik, bahkan ada request apa yang mau di request itu Mas Yo, itu kami dari pihak Gomextech sangat bahagia sekali teman-teman, sangat bahagia sekali karena tentunya kami bisa mengetahui apa selera teman-teman yang ada di rumah seperti itu. Langsung lanjut lagi teman-teman ke pembahasan kita teman-teman, dan tentunya teman-teman ini si istri dari seorang pemuda ini juga sakit hati teman-teman. Mungkin kalau ini terjadi pada orang lain, bukan kepada ibunya, itu mungkin sakit hatinya itu hanya kepada suaminya saja.
tetapi dia ini sakit hatinya kepada seorang ibunya sendiri. Ini menurut saya sebagai dia seorang istrinya si pemuda ini juga sangat dilema, di mana dia sakit hati lah. dimana dia menurut agama dia harus mentaati seorang ibu, tapi ibunya rela melaksanakan perbuatan keji terhadap anaknya seperti itu. Jadi kita sebagai seorang orang tua ataupun kita sebagai masih muda ini juga harus mengerti etika-etika dalam berhubungan seperti itu, teman-teman. Ojo syukur nyosor koyo ngono kuwi. Tapi Mas ya. Ya makanya kita itu kan disuruh nikah itu kan supaya kita bisa mengendalikan gitu. Tapi Mas, sekarang itu banyak sekali. Loh itu kan sudah menikah. Ya, Tapi dia tidak bisa mengendalikan. Dia kan tidak memakai joki ya. Istilah pembalap tidak memakai joki. Nah, jokinya dalam pernikahan itu adalah iman kita. Benar-benar. Imun. Iman adalah imun bagi tubuh kita, bagi roh kita gitu loh. Kalau iman kan untuk jasmani kita, kalau iman untuk rohani kita. Jadi dua sisi itu harus punya supir. Benar. Ini kata-kata indah lagi. Ada iman juga imun. Perlu dua-duanya harus imbang. Kalau imun itu untuk jiwa kita, ya. Kalau iman itu untuk rohani kita. Jadi ketika kita tidak salah mas dari kewalik mas. Pipi mas. Kalau iman untuk ya benar untuk jiwa, rohani. Ya. Kalau imun untuk raga ya. Maksud saya seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, mungkin kalau ada yang perlu dikritik bisa loh teman-teman, dikritik di kolom komentar mas ya. Iya. Kita ini kan saling mengingatkan. Benar. Supaya kita tidak terjerumus dalam hal yang seperti itu yang salah ya. Ini bukannya kita ini kok jadi orang yang sok suci atau gimana gitu. Atau kita ingin besar-besarkan ini enggak. Ini coba pembahasannya. Kita tidak menyebutkan siapa-siapa tidak, tetapi kan ini ada masalah. Di dalam negeri ini ada masalah. Jadi kita sebagai warga kan juga boleh ya berpendapat gitu. Benar. Yang penting kan kita tidak menyalahi aturan. Benar. Dan tentunya terjadi sebuah fenomena ini juga bisa kita jadikan suatu pelajaran mas. Tentunya hal tersebut bisa kita jadikan sebuah pelajaran yang sangat bermakna dalam kita bermasyarakat, bersosialisasi juga berhubungan seperti itu teman-teman. Iya. Ya, saya juga pesan teman-teman yang belum menikah silakan menikah. Ada yang jomblo nih. Ya, tetapi juga harus diimbangi dengan iman gitu loh. Jadi jangan asal menikah saja. Tapi masalah rezeki susah perlu khawatir nih mas. Nah, kalau itu ya insya Allah kalau kita itu mau berusaha insya Allah tetap ada. Rezeki insya Allah. Kalau kita tidur ya rezekinya itu cuma total pitik istilahnya mas. Total pitik. Jadi harus kita imbangi juga teman-teman ya. Kalau kita sudah mau menikah itu artinya kita sudah berani menanggung semua risiko yang ada di dalam hubungan pernikahan itu. Oh iya benar mas. Oke. Kalau kita belum mampu menanggung semuanya, jadi kendalikan dulu. Kita berpuasa. Puasa itu bukan hanya menahan lapar, minum, bukan itu aja. Menahan nafsu kita itu puasa. Puasa siang itu menurut bahasa artinya menahan mas ya. Dan ini seperti itu teman-teman. Ini suatu pelajaran yang sangat bermakna sekali menurut saya. Sangat bermakna luar biasa. Dan saya harap teman-teman yang ada di rumah selalu berkontribusi dalam pembuatan channel kita mas ya. Iya ya. Berpartisipasi. Ikut maksudnya mendukung dengan cara like, share and comment. Yang komen itu juga penting banget. Dan yang belum subscribe bisa di subscribe,
agar channel kita bisa berkembang lebih baik dan tentunya bisa memberi manfaat kepada teman-teman yang ada di rumah. Seperti itu. Ya mungkin menurut kami dari pembahasan ini cukup sekian Mas ya. Ya, cukup sekian. Ini sebuah pelajaran sangat luar biasa dan semoga nanti di lain waktu kita bisa membahas fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat lagi. Dan tentunya suatu fenomena-fenomena ini bisa kita jadikan pelajaran yang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Iya. Seterusnya teman-teman. Orang usah dia belajar dari pengalaman kita belajar dari pengalaman orang lain itu lebih baik. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan itu dia ngerasane loro nih. Dari wong liya kan, oh ternyata ini. Ngono Mas ya. Iya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian Mas ya. Iya. Ya, semoga teman-teman di rumah tetap diberikan kesehatan. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.